Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Ahmad Yani yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah senantiasa kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan melalui nikmat, rahmat dan hidayah yang telah Allah curahkan kepada kita semuanya, maka Allah pun memudahkan langkah kaki kita untuk bisa melakukan ketaatan-ketaatan, untuk bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan menghadiri taman di antara taman-taman surga. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita semua untuk bisa melakukan amalan-amalan ketaatan. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita masih akan melanjutkan pada kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas di bab yang keberapa Pak? Bab yang ke-11 ya. Bab 11 sudah kita bahas dan kita selesaikan sebelum datangnya bulan puasa Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pada pembahasan berikutnya di sini, yaitu bab yang ke-12. Di bab yang ke-12 ini penulis menyebutkan judul babun minasyirki an-nadru li ghairillahi. Bab termasuk di antara bentuk kesyirikan adalah seorang bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat di sini pengarang langsung dengan jelas menerangkan tentang hukum seorang bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu hukumnya adalah syirik. Dan kemudian di sini penulis menyebutkan beberapa dalil baik dari dalam ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bahwasanya bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka termasuk di antara perbuatan atau perkara-perkara kesyirikan. Dan sebelum kita masuk kepada pembahasannya mengenai nadar kepada selain Allah, para jamaah maka yang perlu kita ketahui adalah apa pengertian dari nadar. Sering dengar Pak apa itu nadar? Kosakatanya sering mendengar Kalau secara makna, apa maknanya Pak? Apa arti makna dari kata nazar? Keinginan. Ada lagi? Ya,
Nadar sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ya. Di antaranya adalah dijelaskan dalam kitab Fathul Qarib bahwasanya nadar adalah iltizamu qurbatin ghairi lazimatin bi asli syar'i. Yang dimaksud dengan nadar adalah mewajibkan suatu bentuk ketaatan. Mewajibkan suatu bentuk ketaatan yang asalnya tidaklah wajib di dalam syariatnya. Mewajibkan suatu ketaatan yang pada asalnya bukan merupakan hal yang wajib di dalam syariatnya. Misalnya seorang bernadar mau berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal, hukum asalnya apa, Pak? Hukum asalnya adalah sunnah. Namun apabila seseorang dia telah mengatakan saya ini Ustaz ya, mau bernadar berpuasa 6 hari di bulan Syawal ya. Maka puasa yang secara asal hukumnya tadi adalah sunnah ya, berubah karena nazar yang dia ucapkan berubah menjadi apa? Menjadi wajib ya. Maka inilah pengertian dari nazar ya, yaitu iltizamu qurbatin ghairi lazimatin bi asli syar'i. Mewajibkan suatu bentuk ketaatan yang secara asal tidak wajib menurut syariatnya. Demikian pula seorang misalnya Ustaz, saya malam ini bernadar mau melaksanakan sholat malam. Sholat malam hukumnya apa, Pak? Sholat malam hukumnya sunnah. Sholat malam hukumnya sunnah. Akan tetapi apabila seorang mukmin, seorang muslim mengatakan saya bernadar untuk menunaikan sholat malam nanti malamnya, maka sholat malam menjadi wajib bagi hamba tersebut. Sekiranya dia tidak melakukannya, maka dia terkena kafarah. Apabila dia tidak melakukan nadarnya, maka dia terkena kafarah. Apa saja kafarahnya, Pak? Kafarahnya itu seperti kafarah sumpah. Kafarahnya diantaranya adalah pertama, dia membebaskan satu orang budak. Jadi panjenengan kalau misalnya sudah terlanjur bernadar namun ternyata tidak mampu untuk menunaikan. Ustaz, saya ini kemarin bulan lalu bernadar pergi haji ke Makkah dengan jalan kaki Ustaz tapi ternyata baru nyebrang RT sudah keseleo maka hal pertama yang harus dilakukan dari kafarahnya adalah dia memerdekakan seorang budak. Ustaz, budak saya tidak punya Ustaz adanya cuma pembantu di rumah. Berbeda hukumnya budak lain dengan pembantu. Kalau tidak memiliki budak maka di antara kafarah yang dia bisa lakukan adalah memberi makan 10 orang miskin yang masing-masing diberi 1 mud dari makanan pokok memberi makan 10 orang miskin. Kemudian di antara kafarah lainnya dari kafarah nadar ini adalah seorang memberikan 10 pakaian untuk orang miskin juga memberikan 10 jenis pakaian masing-masing mendapatkan 1 pakaian. Kemudian kalau ketiga hal tadi tidak ada maka dia bisa berpuasa sebanyak 3 hari. Nah, ini adalah kafarah dari seorang yang bernadar. Yang pertama tadi apa, Pak? Membebaskan budak. Yang kedua, ini tidak urut tidak harus urut Salah satu opsinya yang pertama adalah membebaskan budak Opsi berikutnya yang kedua adalah memberi makan siapa? Memberi makan 10 orang miskin Kemudian yang ketiga memberi pakaian 10 orang miskin Kemudian yang kalau tidak ada maka baru berpuasa selama 3 hari. Berpuasa selama 3 hari Ini adalah nazar
yang dilakukan oleh seorang mukmin. Jadi inilah pengertian dari nazar para jamaah. Nazar adalah mewajibkan sesuatu atas dirinya dalam suatu hal ketaatan yang itu bukanlah merupakan suatu kewajiban pada asalnya. Jadi di sini ada beberapa poin yang perlu kita pahami. Nazar, dikatakan nazarnya itu sah apabila nazar tersebut berupa ketaatan. Dan yang kedua, nazar tersebut bukanlah sesuatu hal yang wajib. Maka tidak sah seorang yang bernazar dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ya. Misalnya Ustaz ya, saya bernazar puasa Ramadan di tahun ini ya. Kenapa harus dinazar kalau sudah Allah Subhanahu wa taala wajibkan? Demikian pula seorang bernazar, saya bernazar menunaikan sholat 5 waktu. Maka ini pun juga tidak benar. Karena nazar dikatakan sah adalah apabila amalan tersebut adalah amalan yang ketaatan yang sunnah ataupun fardu kifayah. Amalan ketaatan tersebut adalah amalan ketaatan yang sunnah atau fardu kifayah. Bisa hukumnya wajib, namun wajibnya adalah wajib kifayah. Misalnya hukum menyelenggarakan pemakaman jenazah atau hukum mensolati seorang jenazah. Hukumnya apa, Pak? Kata siapa ya? Hukumnya apa? Fardu kifayah. Menyelenggarakan jenazah ya, pemakaman ya, pembandikan dan seterusnya hukumnya adalah fardu kifayah. Kemudian ada seorang anak yang dia mengatakan, ya Allah, saya ini bernazar kalau orang tua saya meninggal misalnya, maka sayalah yang memandikan jenazahnya, yang mengurus pemakamannya. Maka nazar seperti ini pun adalah nazar yang diterima ya. Kenapa? Karena amalan yang akan dia lakukan adalah amalan yang bersifat fardu kifayah. Amalan yang bersifat fardu kifayah. Atau misalnya seorang bernazar ya, di masjid ini ya, tidak ada seorang pun yang memahami hukum waris misalnya ya. Maka ada salah satu jamaah ya, mengatakan, Ustaz ya, saya bernazar mempelajari ilmu waris di bulan ini misalnya. Maka ini pun nazarnya juga nazar yang sah. Mengapa? Karena ini merupakan bentuk ketaatan yang bersifat fardu kifayah ya. Wajibnya bukan wajib atas setiap individu. Berbeda apabila nazar tersebut dilakukan atas perkara-perkara ibadah yang bersifat wajib atas individu, maka tidak sah. Seperti tadi contohnya adalah saya bernazar mau sholat 5 waktu, maka ini tidak dibenarkan. Saya bernazar mau puasa bulan Ramadan misalnya, maka ini juga tidak dibenarkan. Demikian pula seorang bernazar di dalam perkara-perkara kemaksiatannya, ini pun juga tidak diperkenankan ya. Nazarnya harus dibatalkan dan dia harus membayar kafarah ya. Ada seorang bernazar misalnya ya, saya bernazar ya, kalau punya uang saya mau main judi ya, supaya uang saya lebih banyak ya. Maka nazar yang demikian adalah nazar yang tidak sah, tidak dibenarkan, tidak boleh dilakukan, dan dia tetap harus membayar kafarah. Jadi nazar ya, disyariatkan adalah apabila nazar tersebut tadi bersifat apa? Ketaatan ya. Kemudian yang kedua, ketaatannya itu bersifat sunnah atau fardu kifayah ya. Ana ulangi ya, nazar itu disyariatkan adalah apabila yang pertama apa tadi Pak? Berupa ketaatannya, bukan kemaksiatan. Kemudian yang kedua, ketaatan tersebut hukumnya adalah sunnah atau fardu kifayah ya. Bukan fardu ain, bukan wajib atas setiap individu. Kalau amalan itu adalah wajib atas setiap individu, maka nazarnya tidaklah benar ya. Nazarnya tidak sah. Maka ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan nazar ya. Dan di sini Allah, atau di sini penulis rahimahullah ya, beliau menyebutkan
beberapa dalil dari ayat-ayat Al-Quran dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang pertama yang beliau sebutkan di sini adalah di dalam surat Al-Insan ayat yang ke-7. Dan apabila kita melihat para jamaah, ini sebenarnya hanya potongan saja. Ayat yang lebih pasnya nanti adalah pada surat Al-Insan mulai dari ayat yang ke-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insan ayat yang ke-5 sampai yang ke-7, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan, maka mereka semua akan minum dari gelas-gelas yang campurannya adalah air kafur. Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira, yaitu mata air yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan para hamba Allah Subhanahu wa taala meminum darinya, dan mereka dapat mengalirkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian baru di ayat yang ke-7 Allah berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan nazar, dan mereka adalah orang-orang yang takut akan hari kiamat, di mana hari tersebut adalah hari yang azabnya Allah Subhanahu wa taala merata. Jadi di ayat yang mulia ini, ayat surat Al-Insan ayat yang ke-5, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara salah satu ciri penghuni surga adalah yufuna bin nadri. Mereka senantiasa menepati, menunaikan nazar-nazar mereka. Maka dari sini para ulama menyebutkan bahwasanya nazar dia merupakan suatu jenis ibadah. Dari mana? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang beliau mengatakan hadhil ayat siqat limadahil abrar. Sesungguhnya ayat yang mulia ini, ayat Al-Insan ayat yang ke-7 dari surat Al-Insan adalah ayat yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berbuat kebaikan, yang telah Allah masukkan ke dalam surganya. Wa madhuhum bihada yaqtadi an yakuna ibadah. Maka segala sesuatu yang Allah puji itu merupakan jenis-jenis ibadah. Dari sini kita mengetahui bahwasanya nazar itu merupakan ibadah. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memuji nazar tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji amalan nazar. Dan Allah menjadikan bahwasanya di antara ciri orang-orang yang masuk surga adalah mereka menunaikan nazar-nazar yang telah mereka ucapkan. Dari sini bahwasanya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala puji itu merupakan ibadah. Li'anal insana la yumdahu wa la yastahiqqu dukhulal jannah illa bi fi'li syai'in yakunu ibadah. Karena sesungguhnya setiap manusia tidaklah mungkin dipuji oleh Allah, tidaklah mungkin dia bisa masuk surga kecuali dia melakukan jenis dari jenis-jenis ibadah. Maka tatkala Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazarnya, ini menunjukkan bahwasanya nazar merupakan salah satu bentuk ibadah. Dan ibadah para jamaah maka tidak boleh untuk diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya penulis memberikan judul minasyirki an-nadhru li ghairillah. Termasuk di antara perbuatan kesyirikan adalah seorang bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena nazar adalah merupakan ibadah, dan ibadah tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada permasalahan para jamaah. Di ayat yang ke-7 dari surat Al-Insan ini, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menunaikan nazarnya. Ana ulangi di surat Al-Insan ayat yang ke-7 ini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menunaikan nazarnya. Namun di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela perbuatan nazar ini. Di ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya atau Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazarnya. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela orang-orang yang dia melakukan nazar atau yang dia bernazar. Hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tanziru, janganlah kalian bernadar, janganlah kalian bernadar. Bahkan Nabi melarangnya, janganlah kalian bernadar. Fa inna an-nadhra la yughni minal qadari syai'an, karena sesungguhnya bernadar tidaklah bisa memberikan pengaruh sedikit pun kepada takdir. Nabi mengatakan, la tanziru, janganlah kalian bernadar. Fa inna an-nadhra la yughni minal qadari syai'an, sesungguhnya nadar tidaklah bisa bermanfaat sedikit pun dalam urusan takdir. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil, bahkan sesungguhnya nadar tidaklah keluar kecuali dari orang-orang yang bakhil. Bakhil itu apa, Pak? Kikir, atau bahasa Jawanya apa, Pak? Medit, pelit, dan yang semisalnya. Nabi mengatakan, janganlah kalian bernadar, sesungguhnya nadar tidak bisa merubah takdir sedikit pun. Bahkan nadar tersebut tidaklah keluar dari orang yang, kecuali dari orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang kikir. Maka bagaimana kita memahami hadis dan ayat yang seakan-akan bertentangan seperti ini? Ayat yang satu mengatakan, oh, nadar itu sesuatu yang Allah puji. Sementara di hadis yang lainnya Nabi SAW mengatakan atau mencela nadar. Maka jawabannya bagaimana para jamaah? Jadi boleh atau tidak bernadar? Maka jawabannya ada perinciannya. Di antara penjelasan yang disebutkan oleh para ulama mengenai hadis yang baru saja kita sebutkan tadi tentang Rasulullah SAW mencela perbuatan nadar adalah nadar yang bersifat mu'allaq, nadar yang bersyarat, nadar yang bersyarat. Yang dicela oleh Rasulullah SAW adalah nadar yang bersyarat. Bagaimana contohnya kira-kira, Pak? Nadar yang bersyarat. Ada yang tahu? Nadar yang bersyarat bagaimana contohnya? Bagaimana? Nah, itu adalah di antara maksud dari nadar bersyarat. Nadar bersyarat maksudnya adalah dia akan melakukan ketaatan dari nadarnya tersebut apabila keinginannya telah terpenuhi. Nadar bersyarat adalah nadar yang dilakukan atau seorang melakukan ketaatan apabila keinginannya sudah terpenuhi. Misalnya seorang mengatakan, saya bernadar untuk sholat malam selama 30 hari apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan saya di dalam pelunasan hutang yang akan jatuh pada hari ini misalnya. Maka ini adalah nadar bersyarat. Seorang ingin melakukan ketaatan namun dengan syarat apabila Allah telah memenuhi hajat-hajatnya. Maka nadar yang jenis inilah yang dicela oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sampai mengatakan, wa inna ma yustakhraju minhu minal bakhil illa minal bakhil. Dan sesungguhnya tidaklah keluar nadar tersebut kecuali dari orang yang bakhil. Mengapa dikatakan bakhil? Karena dia tidak mau beribadah kecuali Allah mewujudkan keinginannya tersebut. Kecuali Allah mewujudkan keinginannya tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan berbagai macam nikmat yang banyak kepadanya. Nikmat berupa iman, nikmat berupa Islam, nikmat berupa udara yang bisa dia hirup, makanan yang mungkin dia bisa konsumsi, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Namun kenapa kok masih ada seorang yang mau melaksanakan ketaatan asalkan Allah memberikan apa yang dia inginkan? Makanya nadar jenis yang bersyarat inilah nadar yang dicela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Adapun nazar yang disebutkan di dalam surat Al-Insan ayat yang ke-7 ini, maka maksudnya adalah nazar yang tidak bersyarat, nazar yang ghairu mu'allaq, nazar yang tidak bersyarat. Contohnya adalah sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi ya. Misalnya ada seorang ya, mengatakan saya bernazar ya, saya mau melaksanakan sholat malam di hari-hari ini ya. Maka ini adalah nazar yang tidak bersyarat ya. Atau seorang bernazar ya, saya bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan saya akan memperbanyak infak dan sedekah setiap harinya ya. Maka ini adalah nazar yang tidak bersyarat. Atau seorang bernazar ya, saya setelah bulan Ramadan ini bernazar untuk bisa rutin melakukan puasa di hari Senin dan di hari Kamis. Maka ini adalah di antara nazar yang tidak bersyarat. Nah, nazar yang tidak bersyarat ini adalah nazar yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nazar yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insan ayat yang ke-7 ini. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan nazar. Maksudnya adalah nazar yang tidak bersyarat, dan mereka takut pada hari kiamat di mana hari tersebut azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah merata. Nah, nazar yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ini ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala ya, nazar yang Allah puji sebagaimana di surat Al-Insan ayat yang ke-7 ini itu harus terkumpul 3 hal ya. Nazar yang Allah puji itu harus terkumpul dalam 3 hal. Yang pertama yang disebutkan oleh beliau yaitu an yakuna naflan. Nazar tersebut pada perkara-perkara yang sifatnya sunnah, bukan merupakan ketaatan, bukan merupakan kemaksiatan, bukan merupakan hal-hal yang wajib ya. Jadi nazar tersebut adalah bersifat sunnah ya. Kemudian yang kedua an yakuna muayyanan. Nazarnya harus jelas ya. Nazarnya harus jelas. Misalnya seorang mengatakan saya bernazar besok pagi saya melakukan ketaatan ya. Saya melakukan ketaatan ya. Maka ini apakah nazarnya jelas atau tidak, Pak? Jawabannya tidak jelas ya. Maka nazar yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala syaratnya yang kedua adalah nazar tersebut harus jelas ketaatannya apa ya. Saya mau berpuasa 6 hari di bulan Syawal jelas ya. Saya mau berpuasa Senin Kamis selama 1 bulan, ini pun jelas. Saya mau melakukan sholat malam dalam 1 pekan ini pun juga jelas nazarnya. Kemudian yang syarat yang ketiga an yakuna ghaira mu'allaqin ya. Nazarnya tidak bersyarat ya. Jadi 3 syarat nazar tersebut dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi apa, Pak? Halo? Yang pertama adalah nazar tersebut atau ketaatan tersebut adalah ketaatan yang sunnah. Kemudian yang kedua an yakuna muayyanan. Nazar tersebut harus jelas ya, ketaatannya berupa apa ya. Jangan misalnya saya bernazar puasa. Puasa apa? Tidak jelas. Apakah puasa Senin Kamis, apakah puasa Daud ya? Apakah puasa 6 hari di bulan Syawal ya? Atau puasa sunnah mutlak dan yang semisalnya tidak jelas. Kemudian yang ketiga an yakuna ghaira mu'allaqin ya. Nazar tersebut tidak bersyarat ya. Nah, inilah nazar yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala apabila terpenuhi 3 hal tadi ya. Seorang bernazar ya, saya bernazar melakukan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ya. Maka ini adalah nazar yang Allah Subhanahu wa taala puji apabila dia menunaikannya. Namun para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, nazar yang jenis kedua ini walaupun tanpa syarat ya,
Walaupun Allah puji orang yang menunaikannya, namun para ulama menyebutkan hendaknya seorang mukmin, seorang muslim tidak sering-sering bernadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena nadar ini sama dengan janji ya. Karena nadar ini sama seperti dengan janji. Seorang terlalu banyak janji, dikit-dikit janji juga tidak baik ya. Khawatirnya adalah apabila ternyata Allah takdirkan dia tidak mampu untuk melakukannya, maka dia pun harus membayar kafarah. Dia pun harus membayar kafarah. Misalnya seorang bernadar, saya bernadar untuk melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Namun ternyata qadarullah misalnya Allah takdirkan dia dari awal bulan Syawal ya, sampai akhir bulan Syawal ya, dia sakit misalnya. Maka ini adalah perkara-perkara yang Allah puji ketika dia menunaikannya, namun para ulama menyebutkan hendaknya seorang tidak memperbanyak bernadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nadar adalah ibarat janji. Dan apabila kita tidak menunaikannya, maka kita harus membayar kafarah tadi Pak. Kafarahnya apa saja? Yang pertama, membebaskan satu orang budak. Yang kedua, apa? Memberi makan orang miskin 10 ya. Yang ketiga, memberi pakaian 10 orang juga ya. Yang keempat, berpuasa 3 hari ya. Berpuasa 3 hari ya. Nah ini adalah perkara yang berkaitan dengan nadar. Nadar, ada nadar yang dibenci ya, yaitu nadar yang bersyarat tadi, dan ada nadar yang dipuji. Namun para ulama juga menjelaskan bahwasanya hendaknya seorang mukmin, seorang muslim, dia tidak memperbanyak bernadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga kita pun tidak baik apabila terlalu banyak berjanji, sedikit-sedikit berjanji. Ya insya Allah janji kita ketemu di masjid ini ya. Nanti diajak makan siang ya. Iya janji saya akan makan siang ya. Diajak kemana? Iya saya janji ya. Maka sedikit-sedikit berjanji itu pun juga tidak baik bagi seorang mukmin, seorang muslim. Kemudian dalil yang kedua yang disebutkan oleh pengarang adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-270. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lam." Dan apa saja yang kamu infakkan, yang kamu nafkahkan, dan apa saja yang kamu nadarkan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya ya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya ya. Mengetahui apa maksudnya ya? Dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah Allah mengetahui balasannya ya. Nah ini perlu ditulis Pak ya. Mengetahui apa maksudnya ya? Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui dan akan memberikan balasan baginya ya. Akan memberikan ganjaran baginya ya. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya sesuatu yang Allah berikan ganjaran, sesuatu yang Allah berikan pahala, itu merupakan ibadah. Dan di sini nadar Allah sebutkan bahwasanya Allah akan memberikan ganjaran, Allah akan memberikan pahala. Maka nadar adalah ibadah dan tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila bernadar kepada selain Allah, maka dia terjatuh dalam perkara-perkara kesyirikan. Hal ini sebagaimana juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya. Beliau mengatakan, "Fa innallaha ya'lamu ta'liqu syai'i bi'ilmillahi dalilun ala annahu mahallu jazaa." Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah mengetahuinya, mengetahui amalan tersebut ya. Ini adalah dalil bahwasanya amalan ini adalah amalan yang akan mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taratubul jazaa'i alaihi yadullu ala annahu minal ibadah allati yujazal insanu 'alaiha. Dan seorang apabila dia mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala atas apa yang dia lakukannya, maka ini menunjukkan bahwasanya hal itu adalah ibadah. Menunjukkan bahwasanya nazar adalah ibadah, dan ibadah tidaklah diperbolehkan diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang berikutnya
Dalil yang ketiga yang disebutkan oleh pengarang di sini adalah hadis beliau mengatakan wa fi sahihi, dan dalam sahih Al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nadzara an yuti Allah falyuti'hu, barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaati Allah. Wa man nadzara an ya'si Allah fala ya'sihi, dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah dia memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali pada pengertian nazar yang kita sebutkan di awal tadi ya. Bahwasanya pengertian nazar apa Pak? Apa tadi pengertian nazar? Mewajibkan ketaatan ya, yang secara asal di dalam syariat ya, hukumnya tidaklah wajib ya. Maka dikatakan nazar itu adalah nazar yang sah apabila itu berupa suatu ketaatan. Makanya Nabi mengatakan man nadzara an yuti Allah falyuti'hu, barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka hendaknya dia mentaatinya, hendaknya dia memenuhi nadarnya tersebut, karena nadar hanya boleh dalam perkara-perkara yang bersifat ketaatan. Kemudian sebaliknya, wa man nadzara an ya'si Allah fala ya'sihi, dan barang siapa yang bernadar untuk memaksiati Allah, maka janganlah dia memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang apabila terlanjur bernadar di dalam perkara-perkara kemaksiatan, dikatakan bahwasanya nadarnya adalah nadar yang tidak sah. Sudah dan Pak ya? Nadarnya adalah nadar yang tidak sah, dan dia berdosa. Kemudian selain itu dia pun harus tetap membayar kafarah tadi Pak ya. Nazar dalam perkara kemaksiatan sendiri itu sudah berdosa ya. Namun ya, dia tetap harus membayar kafarahnya ya. Memerdekakan satu orang budak, memberi makan 10 orang miskin ya, atau memberi mereka 10 pakaian ya, 10 orang pakaian ya, atau berpuasa sebanyak 3 hari ya. Maka seorang mukmin, seorang muslim ya, dia tidaklah bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam perkara-perkara ketaatan. Demikian pula di antara bentuk nazar kemaksiatan adalah seorang bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seorang nazarnya itu maksiat namun kepada Allah, dan bisa jadi seorang nazarnya benar namun kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kedua hal ini termasuk di antara perkara-perkara yang juga tidak benar, dan termasuk di antara perkara dosa. Bahkan yang kedua tadi bisa menjerumuskan seorang kepada kesyirikan. Nadarnya benar ya. Saya bernadar mau membaca Al-Quran ya, untuk kuburan Mbah Wali Fulan misalnya. Nah maka ini adalah di antara perkara yang bisa menjerumuskan seorang pada kesyirikan, karena sesungguhnya bernadar merupakan ibadah, dan ibadah tidaklah diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adzan terlebih dahulu.
Ya sedikit kita lanjutkan ya dalam fihi masail, kandungan yang ada di dalam bab ini. Al-ula, yang pertama, wujubul wafa'i bin nadri. Dari sini ya kita mengetahui bahwasanya seorang wajib untuk menunaikan nazarnya. Seorang wajib untuk menunaikan nazarnya. Maka nazar yang wajib ditunaikan ini adalah nazar yang berjenis ketaatan saja ya. Nazar yang berjenis ketaatan saja. Kemudian atsaniyah, yang kedua, idza sabata kaunuhu ibadatan lillahi fasarfuhu ila ghairillahi syirkun. Apabila telah jelas bahwasanya nazar merupakan di antara bentuk ibadah ya, maka ibadah tidaklah boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini adalah suatu kaidah para jamaah. Ini adalah suatu kaidah yang perlu untuk kita tanamkan ke dalam diri kita. Suatu jenis ibadah, dan apabila jelas amalan itu merupakan suatu ibadah, maka ibadah tidak boleh diperkenankan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ats-tsalitsah, yang ketiga, anna nadhar al-ma'siyati la yajuzul wafa'u bihi. Bahwasanya nazar yang berupa kemaksiatan tidak boleh untuk ditunaikan, tidak boleh untuk dilaksanakan. Lantas bagaimana apabila seorang telah terlanjur nazar untuk bermaksiat? Bagaimana tadi Pak? Diapakan? Ya, dia wajib bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian nazarnya tidak boleh dipenuhi dan dia tetap harus membayar kafarah ya. Kafarah dari nazar atau kafarah dari sumpah ya. Wallahu taala a'lam ya. Ya, kemudian di sini ada sedikit pertanyaannya. Ya, bagaimana seorang ya, bertobat dari perkara zina, dan bagaimana caranya diterima tobat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa solusi terbaik agar tidak terjerumus kembali ke dalam dosa tersebut ya, dan agar bisa menahan hawa nafsu kita. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang kita hidup di dalamnya adalah pergaulan yang sangat bebas ya, pada zaman kita ini ya. Maka kami wasiatkan kepada diri kami pribadi, kemudian kepada para jamaah
para bapak, orang tua dan para ibu yang memiliki putra-putrinya, maka hendaknya benar-benar berusaha untuk mendidik sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya sarana-sarana yang bisa mengantarkan pada hal tersebut itu tidaklah sama dengan yang ada pada zaman kita. Zaman anak-anak kita nanti ke depannya akan lebih luas, akan lebih bebas. Maka kalau kita tidak mendidik dengan sebaik-baiknya, sangat kemungkinan untuk anak kita terpengaruh dalam perkara-perkara dosa tersebut. Lantas bagaimana secara seorang bertaubat dari sebuah dosa terkhusus dalam permasalahan ini adalah dosa zina dan dosa-dosa pada umumnya sebenarnya yang pertama adalah dengan dia senantiasa menyesali perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Setelah menyesali maka kemudian yang kedua, dia bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Kemudian berikutnya pula dia benar-benar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menyesal, bertekad tidak melakukannya lagi, maka berikutnya dia benar-benar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu semoga Allah Subhanahu wa taala menerima pintu taubatnya. Kemudian bagaimana solusi agar tidak terjerumus dalam perkara tersebut, perkara zina ataupun yang semisalnya? Maka yang paling besar adalah dengan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata dari orang-orang yang beriman. Kita benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu kita berusaha untuk mencari lingkungan yang baik, lingkungan yang sesuai dengan syariat, lingkungan yang di dalamnya tersebar perkara-perkara yang baik, baik itu kita hadir di kajian-kajian ataupun kita mencari circle yang baik. Maka ini adalah salah satu cara seorang bisa menjauhkan dirinya dari perkara zina. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu bergantung dari agama temannya, maka hendaknya seorang melihat kepada siapa dia berteman. Kalau dia berteman dengan orang-orang yang tidak peduli dengan pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, maka tidak menutup kemungkinan kita akan terjerumus pula. Dan juga sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan waddatiz zaniyatu law zanan nisa'u kulluhunna, maka orang-orang wanita-wanita pezina dia akan berharap wanita-wanita yang ada di dunia ini pun juga ikut berzina sebagaimana dirinya. Dari sini menunjukkan bahwasanya teman, lingkungan itu benar-benar sangat mendukung kita untuk melakukan perbuatan kebaikan. Kemudian yang ketiga yaitu kita menjauhkan diri dari sarana-sarana yang bisa menjerumuskan kita pada perkara tersebut, baik dengan berhubungan dengan lawan jenis, maka kita menjauhinya. Maka kita berusaha untuk mencari lingkungan Islami yang tidak ada ikhtilat antara lawan jenis, tidak ada ikhtilat antara lawan jenis laki dan perempuan. Kemudian teman-teman yang baik, maka inilah diantara cara-cara agar seorang bisa terhindar dari dosa zina ataupun hal-hal yang semisal, wallahu taala a'lam. Dan mungkin ini bisa kita sampaikan pada pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas sunnah ketika kita masih hidup di dunia ini hingga kita meninggal. Hendaknya kita senantiasa tetap berada di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.